Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firdaus Ridwan dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dengan NIM 2022 05010302. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi saya tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kali ini saya akan mempresentasikan memahami kepemimpinan. Kepemimpinan adalah konsep yang kompleks dan penting dalam berbagai aspek kehidupan, dari organisasi, bisnis, hingga masyarakat. Memahami definisi, karakteristik, dan model kepemimpinan sangat penting untuk membangun dan mengembangkan organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian, definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Para ahli lain berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebagai seni untuk mengukur individu dan masyarakat, serta memotivasi semangat mereka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat lain menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai seni untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan metode tertentu, agar mereka berusaha untuk taat, loyal, dan membantu dalam satu cara untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya karakteristik kepemimpinan. Yang pertama yaitu kecerdasan. Pemimpin harus cerdas dalam mencari peluang keuntungan, mempertimbangkan modal, risiko, upah bagi pegawai, dan strategi untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Sifat kepribadian seperti keuletan, orisinalitas, integritas pribadi, dan kepercayaan diri berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif. Karakteristik yang ketiga yaitu fisik. Meskipun karakteristik fisik seperti tinggi badan dan berat badan dapat menjadi faktor, namun bukan hal yang diutamakan dalam kepemimpinan. Yang keempat adalah kemampuan supervisi. Kemampuan supervisi yang efektif ditunjukkan oleh persyaratan situasi tertentu, seperti kemampuan memperoleh kerjasama, popularitas, dan kemampuan bergaul. Kemudian ada tugas pemimpin. Yang pertama, mengembangkan visi, yaitu menentukan arah dan strategi perusahaan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan agar mencapai visi. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai melalui pernyataan dan perbuatan kepada tim yang memahami visi dan strategi perusahaan. Yang ketiga, memberikan motivasi. Memotivasi orang-orang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perubahan menuju perbaikan dengan cara memenuhi kebutuhan manusia yang mendasar. Kemudian yaitu menciptakan perubahan, membuat perubahan yang sangat berguna bagi kemajuan perusahaan, seperti perubahan dalam pembuatan produk-produk baru yang diinginkan pelanggan. Kemudian ada model kepemimpinan. Yang pertama yaitu model demokrasi, di mana keputusan diambil melalui kesepakatan bersama melalui diskusi dan pemikiran kolektif. Kemudian ada model kepemimpinan autoritarian, yaitu pemimpin memiliki wewenang untuk yaitu pemimpin memiliki wewenang mutlak untuk menentukan program atau kebijakan tanpa harus meminta pertimbangan dan bermusyawarah. Yang ketiga adalah laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada masyarakat untuk mengambil keputusan tindakan lain terkait dengan kehidupannya. Kemudian ada pilar-pilar kepemimpinan, yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan, arah dan bentuk manajemen sebuah perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindakan dan keputusan orang lain. Dan kemudian ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan merujuk pada faktor-faktor yang memberikan seseorang kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, seperti kekuasaan legitimasi, penghargaan, paksaan, referensi, ahli, dan informasi. Di sini ada kekuasaan legitimasi, yang dimana yang pertama eh, otoritas formal, dan itu jabatan resmi berasal dari posisi atau jabatan resmi yang memberikan otoritas formal.
Yang kemudian pengaruh, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain berdasarkan posisi formal. Kemudian ada kekuasaan penghargaan. Pertama imbalan, kemudian promosi, seperti kemampuan memberikan imbalan seperti promosi, penghargaan, atau manfaat lainnya. Yang ketiga adalah motivasi. Pengaruh yang diberikan melalui pemberian penghargaan dan manfaat. Yang ketiga adalah kekuasaan paksaan, di mana ada hukuman, yaitu kemampuan untuk memberikan hukuman atau ancaman. Yang kedua, ketakutan, pengaruh yang diberikan melalui ancaman dan hukuman. Dan yang ketiga adalah kontrol, kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain melalui paksaan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.